Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama malaikat Jibril beberapa kali dalam Al-Quran. Bahkan, ia memiliki beberapa julukan seperti Ruh Al-Amin, Al-Ruh Al-Qudus, serta Ar-Ruh Amin. Kedudukan malaikat Jibril dijelaskan dalam Quran surah At-Takwir yang artinya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars, yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Quran surah At-Takwir ayat 19 sampai dengan 21. Walaupun memiliki kedudukan yang tinggi, namun malaikat Jibril memiliki ketakutan jika suatu saat ia kehilangan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat, sekalipun dhaif, dari Ibnu Rajab Al-Hanbali dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan menyampaikan tentang dahsyatnya neraka. Malaikat Jibril berkata, neraka itu hitam pekat, rumah bunga apinya tidak dapat meneranginya, nyalanya tidak dapat dipadamkan, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Muhammad. Seandainya sebesar lubang jarum dibuka dari jahanam, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi akan mati karena panasnya. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya penjaga neraka jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi, niscaya semua orang yang ada di muka bumi akan mati, karena begitu buruk mukanya dan begitu busuk. Demi zat yang mengutusmu, seandainya satu mata rantai penghuni neraka yang panjangnya 70 hasta diletakkan di atas gunung-gunung dunia, niscaya gunung pun akan hancur berkeping-keping, bahkan bumi pun ikut hancur. Rasulullah pun kemudian mengatakan kepada Jibril, cukup wahai Jibril, agar hatiku tidak gemetar yang mengakibatkan kematianku. Setelah menceritakan kengerian neraka, Jibril kemudian menangis. Rasulullah pun kemudian bertanya, mengapa engkau menangis wahai Jibril? Bukankah engkau punya kedudukan mulia yang dianugerahkan Allah kepadamu? Bagaimana aku tidak menangis? Aku lebih berhak menangis. Siapa tahu jika Allah yang maha mengetahui kelak akan memberiku kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukanku saat ini. Aku tidak tahu, mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis? Dulu ia berasal dari golongan malaikat. Aku tidak tahu, mungkin aku diuji sebagaimana Harut dan Marut. Setelah mendengar kegelisahan Jibril, Rasulullah kemudian ikut menangis. Makhluk mulia itu pun terus menangis, hingga kemudian Allah mengirimkan seorang malaikat untuk mendatangi keduanya seraya berkata, wahai Jibril dan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya. Mendengar hal itu, keduanya pun merasa tenang. Malaikat Jibril kemudian kembali ke langit. Dalam kitab Khusufil Salat karya Al-Hafidz Ibnu Rajab, dikisahkan bahwa malaikat Jibril juga ketakutan saat turunnya salah satu malaikat Allah. Ketika itu Rasulullah duduk bersama Jibril. Langit tiba-tiba terbelah dan turunlah malaikat yang mendatangi keduanya. Ketika malaikat tersebut muncul, Rasulullah melihat Jibril tampak ketakutan dan gelisah. Malaikat tersebut kemudian menyampaikan pesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku membawa pesan yang diutus oleh Allah kepadamu. Aku datang untuk memberikanmu pilihan, jalani kehidupan Nabi sebagai raja atau sebagai hamba sahaya. Rasulullah kemudian melihat ke arah Jibril. Malaikat Jibril pun kemudian memberikan isyarat untuk memilih hidup sederhana. Rasulullah kemudian menjawab pertanyaan malaikat tadi. Aku mau memilih menjadi nabi yang hidup sebagai hamba sahaya atau fakir miskin.
Kemudian malaikat tersebut pun pergi meninggalkan Rasulullah dan Jibril. Jibril kemudian lantas berkata, "Kejadian ini sangat aneh sekali. Rumah malaikat itu tidak pernah sekalipun turun ke bumi kecuali saat ini." Rasulullah kemudian bertanya, "Mengapa engkau terlihat gelisah dan ketakutan wahai Jibril?" "Demi Allahumma, aku tidak pernah berpikir ia akan turun ke bumi kecuali untuk mengabari datangnya hari kiamat." "Siapa malaikat tadi?" tanya Rasulullah. "Dialah Israfil, sang peniup sangkakala," jawab malaikat Jibril. Malaikat Israfil memiliki 600 sayap sama halnya dengan malaikat Jibril. Namun satu sayap milik malaikat Israfil setara dengan 600 sayap milik malaikat Jibril yang disatukan. Sosok malaikat Israfil sangat takut kepada Allah. Saat ia melipat sayapnya yang besar dan luasnya ratusan kali lipat dari sayap malaikat Jibril, sehingga membuat Jibril tampak kecil. Ketika malaikat Israfil turun ke bumi, malaikat Jibril mengira telah tiba waktunya hari kiamat dan telah tiba waktunya malaikat Israfil untuk meniupkan trompet sangkakala. Hal inilah yang membuat malaikat Jibril begitu gelisah dan takut. Itulah kisah yang menceritakan bahwa makhluk yang begitu mulia di hadapan Allah, yakni malaikat Jibril dan Rasulullah, tak terhindarkan dari rasa takut dan khawatir dari diri mereka akan kemurkaan Allah. Walaupun kisah tersebut mungkin dhaif, tetapi dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa neraka adalah seburuk-buruknya tempat. Dan ketika telah tiba waktunya trompet sangkakala, maka semua makhluk ciptaan Allah akan merasakan ketakutan. Dari kisah itu pula kita diajarkan agar tawadu atau rendah hati, karena kita tidak tahu bagaimana nasib kita di akhirat kelak. Semoga kisah ini menambah ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan semoga kita tidak menjadi manusia yang sombong dengan amal perbuatan yang telah kita lakukan, karena amal perbuatan kita tidak diterima oleh Allah jika masih ada kesombongan dalam hati kita. Wallahu alam bisawab.